يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan kitab Az-Zakat, lebih spesifik yaitu masalah sedekah. Sedekah sunnah yang telah kita bahas di awal-awal dari fadilahnya atau keutamaannya di kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin ini. Maka pada hari ini kita lanjutkan dalil-dalil tentang fadilah atau keutamaan sedekah sunnah. Kita mulai dari hadis Nabi SAW di terjemahannya halaman 62 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam hadis lain, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa taqi mitatas saw. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murkanya Allah dan menghindarkan pelakunya dari mitatassu, yaitu kematian yang buruk. Ya, ini berkaitan dengan sedekah dan fadilahnya. Dalam atau di footnote disebutkan di riwayat lain, yaitu sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, memadamkan murka ar-Rabb, murka Allah Azza wa Jalla. Pada asalnya sedekah itu lebih dianjurkan secara sirri. Ya, amalan beda-beda. Ada amalan yang lebih dianjurkan secara jahri. Ada amalan yang lebih dianjurkan secara sirri pada asalnya. Amalan yang dianjurkan secara jahri, maka itu adalah amalan yang berupa syiar. Seperti azan, salat berjamaah, salat Id. Maka ini pada asalnya adalah amalan yang secara zat jahri, yaitu terang-terangan. Kemudian ada amalan yang pada asalnya dilakukan dengan cara sirri. Ya. Dilakukan dengan cara sirri, yaitu sembunyi-sembunyi, tidak dizahirkan. Dan yang kedua ini umumnya amalan lebih dianjurkan secara sirri. Lebih khusus lagi sedekah. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 271,
in tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu bagus. Berarti tidak terlarang menampakkan sedekah selama selamat dari riya dan ujub. Namun jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik buat kalian. Ini menunjukkan bahwasanya yang afdal dan yang asal sedekah itu sirri, sembunyi-sembunyi. Namun dalam ayat lain ada semacam dalil atau petunjuk bahwasanya sedekah sir atau alaniyah, terang-terang atau sembunyi-sembunyi, itu sama nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu di surat Al-Baqarah 274, 3 ayat setelahnya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam dan siang, secara sir atau secara terang-terangan. Namun ayat ini yang lebih tepat bukan untuk menunjukkan samanya keutamaan sedekah sirri dengan sedekah jahri atau alaniyah, terang-terangan. Melainkan tetap lebih afdal sedekah secara sirri. Karena ayat ini hanya menyatakan orang yang sedekah sembunyi-sembunyi dengan orang yang sedekah terang-terangan itu sama-sama mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalil-dalil lain lebih spesifik mengutamakan sedekah sirri, di antaranya Al-Baqarah 271. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Juga dalil yang disebutkan oleh penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, yaitu yang disebutkan di bawahnya, yaitu sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rahman, ghadabar rabb. Sedekah sirri itu memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalil lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad dari Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih, ya Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang Allah berikan naungan yang pada hari itu tiada naungan kecuali naungan darinya. Dan di antara macam orangnya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu di antaranya seseorang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekah itu hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaki atau disedekahi oleh tangan kanannya. Maka ini menunjukkan fadilah dan keutamaan sedekah secara sirri. Sedekah secara sirri lebih utama, lebih afdal dibandingkan sedekah secara jahriyah. Ya, dan kalimat ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaki tangan kanannya, itu bukan hakikat bahwasanya tangan itu mengetahui atau tidak, bukan di situ ibrahnya. Melainkan ibrahnya ini bahasa hiperbola mubalaghah yang menunjukkan sampai seolah-olah dirinya sendiri tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, apalah lagi dengan oleh orang lain. Untuk mengetahuinya semakin tidak. Ya. Baik. Kemudian ikhwan, yang di antara hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang disebutkan di sini, inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang sembunyi itu memadamkan kemarahan Allah, wa inna sana'i'al ma'rufi taqi masari'as su'. Sesungguhnya sana'i'al ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik, itu akan menghindarkan pelakunya dari khatam yang buruk, dari kematian yang buruk, usul khatimah.
Ya, biasanya orang-orang baik itu khotimahnya itu hasan, husnul khotimah. Dan orang-orang yang buruk su'ul khotimah. Iya. Dan itu ceritanya banyak. Kalau antum mendengar cerita-cerita di internet, banyak sekali kisah-kisah yang buruk dari khatimahnya seseorang yang terkenal dengan rekor yang juga buruk di kehidupannya. Akhiratnya juga buruk dan manusia pun enggak begitu respect dan agak segan juga, mau salat pun juga malas. Ada juga yang sampai kuburnya itu ketika digali ternyata ada api, ya subhanallah. Allah lebih tahu tentangnya, Allahu a'lam. Tetapi track recordnya ternyata dicatat oleh orang-orang ini buruk orang ini dulu. Ya, makanya sebagian jadi meyakini bahwasanya orang ini terkena azab kubur walaupun kita tidak bisa memastikan itu. Taibu fi haditsin akhar, dan dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis yang ini dhaif. Tasaddaqu fa inna sadaqata fikakum minan nar. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah adalah yang membebaskan kalian dari neraka. Hadis ini dhaif, tetapi didukung dengan hadis-hadis lain tentang pembebasan dari api neraka atau penjagaan dari api neraka disebabkan sedekah. Dari Buraidah ada hadis berikutnya dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yukhriju ahadun syai'an min as-sadaqati hatta yafukka anhu lahya 70 syaitana." Tidaklah seseorang mengeluarkan sesuatu dari sedekah sehingga yaitu sedekah itu melepaskannya dari 70 jepitan syaitan. Ini hadis di sini, apakah hadis ini hadis dhaif atau hadis sahih? Kalau di footnote disebutkan bahwasanya ini termasuk hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wallahu a'lam. Kemudian dikatakan wa rawa anna rahiban ta'abbada fi sawma'atin sittina sanah. Diriwayatkan ada seorang rahib beribadah selama 60 tahun dalam biaranya. Thumma nazala yawman wa ma'ahu raghif. Suatu hari dia turun dari sauma'ahnya, dari rumah ibadahnya dengan membawa sepotong roti. Fa'aradat lahum ra'atun fatakashafat lah. Lalu seorang wanita menghadangnya dan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya, auratnya. Subhanallah. Ya, ini tantangannya rahib. Chef di sini kalau zaman sekarang banyak kayak gini, mungkin enggak langsung gitu, tapi lewat media sosial. Fawaqa'a 'alaiha, maka kemudian rahib tersebut pun jatuh ke dalam pelukannya, yaitu melakukan hubungan dengannya. Fadrakahul mautu, na'udzubillah min dzalik. Fadrakahul mautu wa huwa 'ala tilkal hal. Lalu rahib tersebut terjatuh ke dalam pelukannya. Ajal kematian datang sementara ia dalam kondisi tersebut. Ya, jadi menuju sakaratul maut. Tapi belum selesai ini, belum mati full belum. Wa jaa sa'ilun fa'atahu ar-raghifa wa mata. Pada saat seperti itu dia hampir mati dalam kondisi buruk ya. Datang seorang pengemis, maka rahib itu memberinya sepotong roti yang dia bawa dan akhirnya kemudian dia mati. Jadi sedekah sebelum mati. Faji'a bi'amali sittina sanah. Lalu di akhirat kemudian amal 60 tahun dihadirkan. Fa wudi'a fi kiffatin wa khuti'atuhu fi kiffah. Lalu diletakkanlah di atas salah satu daun timbangan dan kesalahan juga di daun timbangan lainnya, yaitu amalan soleh, amalan buruk diletakkan di timbangan masing-masing, di daun timbangan masing-masing. Amal 6 tahun dengan dosanya gitu loh.
diadu gitu. Ternyata apa? Farajahat bi'amalih. Ternyata kesalahannya lebih berat lagi dibandingkan amalan 60 tahun. Hatta ji'a birraghifi fawudi'a ma'a amalih. Lalu sepotong roti yang dia punya dulu dihadirkan dan diletakkan bersama amalnya. Farajaha bi khati'atih atau farajaha bi khati'atih. Maka ternyata sepotong roti itu mengalahkan berat kesalahannya, jadi menang itu sedekah itu. Ini bukan hadis. Ini bukan riwayat Israiliyat yang di dalamnya ada sesuatu yang janggal. Ya, sesuatu yang janggal. Apa? Janggalan-janggalannya di mana? Kalau dia wuqu' fi zina, terjatuh dalam zina misalnya. Apakah emang zina itu dibandingkan dengan 60 tahun beribadah itu kalah gitu loh. Ajaib. Kayak seolah-olah sia-sia. Zahirnya begitu. Tapi begini, kalau kita lihat di kisah ini, tidak mungkin di kenyataan dia langsung seperti itu, tiba-tiba ngeliat cewek kemudian langsung berzina. Enggak mungkin. Enggak ada orang kayak gitu. Orang fasik aja itu enggak langsung begitu. Melainkan boleh jadi dia sudah punya track record sebelumnya yang terbiasa seperti itu atau semisal itulah gitu. Ya. Kalau memang dia beribadah 60 tahun, enggak mungkin dia akan tiba-tiba begitu gitu loh. Baru ngelihat, ya simpelnya kan ini sepertinya lagi keluar dari rumah ibadah bawa sepotong roti, ada perempuan kemudian memperlihatkan bagian tubuhnya yang menggoda, terus melakukanlah mereka. Enggak sesimpel itu seorang manusia untuk langsung ke kemunkaran yang tinggi seperti ini. Ya. Enggak mungkin ada seorang misal seorang dai kemudian dikabarkan dia telah korupsi ratusan juta. Enggak mungkin sekali itu korupsinya. Melainkan udah punya track record sebelumnya yang biasa dia melakukan korupsi kecil-kecilan sebelumnya. Iya, enggak mungkin. Ya. Nah, wallahu a'lam, ini kejanggalan. Kemudian ibadah kepada Allah itu kan berarti dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dosa zina, dosa apa dan seterusnya, kita tahu bahwasanya jika seseorang bertaubat atau jika seseorang memiliki tauhid yang tinggi dan dia punya suatu kesalahan apa gitu, maka tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Dan di sini zahirnya seolah-olah dosa dia ini mengalahkan tauhid gitu loh. Allahu a'lam. Ini alhamdulillah ini bukan hadis sehingga tidak memberikan muskilah ya. Dan kemudian sedekah sekalinya sedekah itu mengalahkan zina. Dan amalan 60 tahun kayak enggak ada apa-apanya dibandingkan sedekah sekali itu. Padahal cuma sepotong roti doang. Alhamdulillah ini bukan hadis. Seandainya ini hadis, maka tukang roti laku laris. Ya kan? Dan mungkin sarapan yang disediakan DKM nanti roti, bukan lontong Padang. Gimana udahnya mana? Lagi sibuk. Ya. Ya. Alhamdulillah sibuknya karena nyiapin makanan buat kita. Kalau enggak kita suruh untuk datang kajian. Ya. Dalam hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda. Ini kayaknya cepat nih hadisnya pembahasannya. Nanti tanya jawab setelah itu karena ini kita akhir kitab zakat, setelah itu akan ada kitab puasa 2 pekan lagi insyaallah. Jadi nanti jika ada yang punya pertanyaan Bapak silahkan. Dalam hadis ini diriwayatkan, jadi kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak membuat harta berkurang.
Kata Nabi SAW. Ini hadis yang sangat agung dan penting untuk kita bahas. Karena manusia, terutama zaman sekarang, menilai sesuatu itu kerap kali value-nya itu di materialistisnya, di nominalnya. Dan itu khata. Dan itu salah. Sedekah tidak membuat harta berkurang. Ya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang kalimat hadis ini. Al-insan idza tasaddaqa, seorang jika dia bersedekah, fa inna syaitana yaqulu lah, maka syaitan akan berkata pada dia, anta idza tasaddaqta naqasa maluka. Engkau kalau sedekah bakal berkurang hartamu. Itu. Ya. Lihat, syaitan itu selalu berusaha untuk menampakkan premis-premis yang logis. Seolah-olah itulah, that's true. Itulah yang benar. Syaitan bilang, kalau kamu sedekah mas, coba berkurang hartamu. Ya. Nanti, syaitan kemudian akan bisik, idza tasaddaqa, kalau misal idza naqasal mal, fala tatasaddaq. Kullama tasaddaqta yanqusu maluk. Lihat, kalau kamu sedekah bakal berkurang hartamu. Kalau udah kurang hartamu, kamu enggak sedekah lagi nanti. Ya udah, jangan sedekah supaya enggak berkurang hartanya. Kan muter kayak gitu terus. Dari syaitan tuh circle-nya kayak gitu cuma. Ya. Makanya orang yang enggak bisa dilawan oleh syaitan adalah orang yang ikhlas. Ya. Udah selesai, udah selesai dah. Ya. Sedekah mengurangi harta kata mereka, kata syaitan. Ya. Seorang laki-laki munfik yang suka menafkahi itu bakal banyak dapat bisikan seperti ini. Tapi ingat, syaitan itu paling susah ngelawan orang apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu, kata iblis nih, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas, terpilih. Tapi dalam qiraat lain mukhlisin, yaitu mukhlasihim ala mukhlis, ikhlas. Susah itu goyahnya itu kalau udah ikhlas. Susah godaannya, digodai susah kalau enggak udah ikhlas. Nah, jadi orang yang ikhlas dalam bersedekah itu kan mencari ridha Allah. Maka pikiran-pikiran seperti ini itu hilang darinya. Jadi supaya kita enggak banyak mikirin nanti gimana-gimana, ikhlasin aja. Dan yang membuat kita kepikiran gimana-gimana ketika sedekah karena kurang ikhlas. Tapi kan saya itu pakai logika. Yang lebih logis lagi adalah harta yang antum pegang itu punya Allah. Dan antum memberi kepada seorang hamba Allah. Dan yang melihatnya, yang menerimanya, yang menginvestasikan, yang akan mengelolanya dan menjadikannya pundi-pundi gunung-gunung amal adalah Allah. Apakah mungkin Allah Ta'ala melihat antum berbuat baik sebaik-baiknya kemudian Allah tidak memberikan timbal balik? Enggak mungkin. Maka tidak akan berkurang. Ya. Coba Rasulullah kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah SAW tidak berucap berdasarkan hawa nafsu, tidak. Maka ketika Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal," tidak akan berkurang sedekah dari harta itu, enggak bakal berkurang sedekahmu, hartamu. Ini yang mengucap adalah orang yang tidak pakai hawa nafsu dalam berucap. Sebaliknya berarti yang mengatakan bakal berkurang tuh harta gara-gara sedekahmu,
itulah orang yang pakai hawa nafsu. Itu seperti itu. Jadi apa-apa yang jelas bertentangan dengan bagaimana kata Rasulullah SAW itu jelas di atas hawa nafsu. Karena Rasulullah SAW mengatakannya tidak mungkin di atas hawa nafsu, bertentangan. Lebih-lebih di surat Saba ayat 39 kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa yang kalian infakkan akan sesuatu, Allah yang akan yukhlifuh. Allah yang akan menggantinya setelahnya. Allah yang akan memperteruskan setelahnya sesuatu. Ya. Maka seseorang hendaknya ketika dia sedekah jangan memikirkan gimana-gimana nantinya. Karena gimana-gimana itu urusan Allah. Dia enggak bisa menggimanakan gimana-gimana itu. Dan rata-rata orang yang rajin sedekah itu rezekinya luas, Allah kasih. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Tapi rata-rata orang yang perhitungan disempitkan hatinya sehingga merasa kurang, masih kurang, masih kurang. Ya. Jadi urusan sedekah itu enggak usah dihitung-hitung banget-banget, udahlah. Ini kan dari Allah Azza wa Jalla. Lanjut aja terus. Enggak usah dipertimbangkan nanti. Ya, iya betul ini sedekah. Kalau misalnya kita ada kewajiban, kita tunaikan dulu kewajiban kita baru sedekah. Itu. Ya jangan sedekah dulu baru kewajibannya gampang lah. Ana pernah punya eksperimen begini ya kawan sekalian. Allah tegur ana tahun 2019 atau 2018. Ana itu termasuk yang enggak keberatan untuk menerima hadiah atau amplop dari kajian, enggak masalah itu ya. Fadhal. Ya enggak ada masalah bagi ana. Ana pengen ngecek dulu tahun 2018 atau suatu ketika. Ana selama kajian dulu tuh enggak pernah ana cek berapa dapat dari ini gitu loh. Ya. Maksudnya enggak pernah cek di sini maksudnya adalah total penghasilan dari amplop itu. Ini pengalaman anak pribadi ya kawan. Yang menjadi ibrah buat antum. Buat kita semua. Dahulu kajian-kajian rutin itu ana usahakan coba ana catat berapa. Catat di pikiran dari sini berapa, dari sini. Dibuka kemudian setiap dapat amplop dibuka langsung. Tahu oh ini dari masjid ini, oh ini dari masjid ini. Ketika itu ana belum kenal masjid As-Sunnah VCM. Ya. Dulu tahun 2018 atau 2019 lupa. Maka ana amati oh masjid ini segini, masjid ini segini. Itu pernah ana lakukan dulu tuh. Ya. Tapi udah tahu, cukup tahu. Cukup tahu aja gitu loh. Cukup tahu. Oh. Suatu ketika itu ana masih sehat terus enak tuh. Suatu ketika ana pribadi pengen tahu penghasilan sebulan berapa sih kalau misalnya dari kajian gitu. Pengen tahu ana. Maka taksir kemudian. Ada kalender, ana tahu nih jalur rutin ini. Belum yang tematik ya. Ini sini. Di ana hitung. Udah ana tuh, gede juga nih, Masya Allah. Ya pantas perut ana makin besar, subhanallah. Maka setelah itu ana langsung sakit ikhwan. Seminggu ana sakit langsung. Kayak dihukum oleh Allah. Langsung sakit ana seminggu. Padahal ana enggak ada apa-apa, langsung sakit beneran. Akhirnya ana astagfirullahaladzim, ana enggak mau lagi ya habis itu. Hitung-hitung gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu hadiah soalnya, amplop kajian itu hadiah. Ya, bukan gaji. Ya, dari segi fikih dan dari segi tazkiyatun nufus bukan gaji, itu hadiah. Karena kalau gaji, ya harusnya 2024 naik dong. Masa sama 2019 gitu. Ya kan? Pak Aldo nggak ada ya? Iya.
Makanya manhaj ana sekarang untuk masalah amplop itu ana nggak mikirin wallah. Sama sekali. Antum nggak percaya, di kantong celana ana itu masih ada berapa amplop yang ana nggak tahu dari mana, udah lupa berapa, nggak tahu dah. Untuk ini segini udah. Orang ada minta kasih udah. Tapi alhamdulillah ngalir terus dan ajaibnya ana selalu sehat dengan itu. Nggak mikir, beneran. Alhamdulillah ana termasuk yang jarang sakit, Allah kasih jarang sakit alhamdulillah. Sekali sakit cepat sembuhnya alhamdulillah. Apalagi kalau mau kajian di As-Sunnah, itu jangan sakit, nggak bisa sakit anak. Karena melihat wajah-wajah ceria antum itu suatu nikmat tersendiri. Ya, yang kalau kita cari di tempat lain itu susah. Iya. Karena ya antum kan cuma di sini, makanya nggak bisa dapetin antum di tempat lain. Gitu ya kawan. Allah kasih kekuatan, alhamdulillah. Mungkin karena belum usia seperti usia beberapa bapak-bapak di sini ya, belum beruzur ya. Allah kasih kekuatan Allah. Benar, alhamdulillah. Nikmat, enggak mikirin khalas. Sejujurnya itu di antara nikmat yang Allah berikan pada anak sekarang. Kesehatan yang Allah berikan dan juga antum juga sehat. Kemudian rezeki dari Allah Azza wa Jalla yang anak enggak begitu banyak mikir dan tetap bisa berdagang juga dan punya bisnis ini itu alhamdulillah. Ternyata ketika kita nggak banyak mikirin dan nggak ngoyo kalau bahasa Jawanya itu nggak terlalu ngejar itu, ya ternyata kok dikasih sama Allah dan dijamin kok gitu loh. Dan ketika Anda melihat beberapa orang kok ngoyo banget itu loh, atau bahkan beberapa dai, insya Allah bukan dai sunnah mudah-mudahan, itu kayak ngejar target atau ngejar ceramah. Itu malah kok harus menelanjangi diri sendiri demi dapat. Seperti nggak apa-apa ikut yang bid'ah, nggak apa-apa ikut sesuai selera masyarakat, yang penting diundang. Ya subhanallah. Dan amplopnya juga nggak tebel-tebel amat ternyata. Ya. Ternyata alhamdulillah ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Makanya kita misalnya ikhwan, apakah sebanding ikhwan antara misal Anda dari Bekasi, dari galaksi lain itu kemudian ke sini, sebanding enggak dengan apa yang antum kasih dari amplop ikhwan? Enggak, ilmu ini enggak sebanding dengan dunia apapun, enggak sebanding. Iya. Kalau antum di kantor, di perusahaan mengundang coach, trainer atau ahli dan pakar di bidang yang antum geluti itu datang ke kantor, kira-kira berapa yang antum kasih coba? Jujurli, berapa jujurli? Berjuta-juta. 5 juta itu ya standar lah. Standar. Apalagi kalau ini udah coach dalam masalah bisnis, trainer, handal dan mungkin gelarnya udah bertitel-titel, nggak bisa 5 juta. Oh, enggak lah. Iya. Anda aja buka hukumonline.com, itu kan situs hukum ya, tentang pengacara maksudnya ya orang-orang hukum lah gitu. Anda termasuk yang suka buka itu. Ada info-info menarik tentang hukum-hukum Indonesia ini, perdata, pidana dan seterusnya. Wah, ini ada catatan menariknya. Selalu kehalang dengan pro. Ya ada pro ya. Anda buka pengen langganan subscribe jadi pro gitu kan. Biar ustadz tapi kelihatan pro dalam masalah hukum gitu kan. Ya penting juga, memang penting. Anda termasuk yang agak sadar dalam masalah ini. Sebulan 4,5 juta. Udahlah, mending nikah lagi daripada kayak gini. 4,5 juta per bulan. Tapi apa? Karena job pakar hukum atau kuasa hukum itu job yang tinggi. Ada beberapa kuasa hukum konsultasi sejam itu 1 juta, itu udah murah. Ada. Apalagi yang punya nama tinggi, yang udah sampai masuk berita-berita, itu 1 juta. Itu berapa menit doang itu. Artinya ilmu dunia itu dihargai berapa tingginya. Ilmu akhirat ini bahkan kalau bisa gratis kalau bisa. Tapi ya, mbok aja jangan, ya. Kasihan. Ya. Subhanallah. Seandainya
ini ilmu agama yang dihargai seperti itu ikhwan. Antum ngasih ana satu majelis 10 juta, khalas, ana udah nggak usah dagang lagi udah. Cepet itu insyaallah ana nikah 4 cepet itu banget, cepet banget. Tiap akhir pekan ada 3 jadwal kajian, 4 jadwal kajian, masing-masing 5 juta, 20 juta. Bro, dalam satu pekan itu cuma weekend doang, belum weekdays. Belum kajian kantor di BUMN berapa. Itu kayaknya anak nggak pakai motor Mio lagi ke sini. Iya, subhanallah. Justru itu jadi fitnah. Maka ibrahnya adalah ternyata ini di kehidupan pribadi ya kan. We spend for good gitu. Kita habiskan dana untuk kebaikan, fahuwa yukhlifuh. Allah yang akan gantiin. Jadi muter gitu aja. Dan kita nggak mikirin, ternyata Allah kasih dah. Udah, wallahi ana sekarang sebenarnya nggak banyak pikirin tentang masalah-masalah seperti ini. Dan ternyata itu muter semua. Baik Ustaz, itu kan antum Ustaz. Ustaz kan memang rezekinya biasanya lancar gitu. Orang hormatin, dapat ini. Ana katakan bukan hanya Ustaz, yakin deh. Pedagang cilok, cimol, cireng, cirung dan seterusnya juga insya Allah bisa seperti itu. Kalau mentalnya itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Mana qasas sadaqatun min mal, coba banyak-banyak sedekah. Allah ganti, yakin Allah ganti. Keyakinan itu yang kadang-kadang tidak didapat oleh banyak orang sehingga dia terhalang dari circle rizki, yaitu dari putaran rizki itu terhalang. Ternyata rizki ini berganti, silih berganti dan manusia tidak akan mati kecuali setelah sempurna rizkinya. Iya. Taib, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha kata beliau, annahum dzabahu syatan, bahwasanya orang-orang menyembelih seekor domba. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jadi ketika domba ini, kambing ini sudah disembelih udah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baqiya minha, apa yang ada sisa? Sisanya apa aja? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa katifuha. Yang tersisa hanyalah paha depan. Yang tersisa hanyalah paha depan. Apa kata Nabi SAW? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Yang tersisa adalah semuanya kecuali paha depan. Apa maksudnya, ikhwan? Jadi ini kambing sedekah. Entah kurban atau sedekah, ana belum lihat riwayat lebih lengkapnya. Al-muhim ini bernilai pahala lah ini, penyembelihan kambing ini. Ya, ternyata udah dibagi-bagi ini semuanya. Sisanya apa kata Nabi SAW? Sisanya adalah paha depan. Maka kata Nabi, yang baki yang menetap itu adalah semua bagian tubuhnya kecuali paha bagian depan. Anggaplah gini ikhwan, anggap gini nih. Antum punya uang 2 juta. 2 juta, taib. Ini di luar dari nafkah keluarga ada sendiri. Antum punya uang 2 juta. 2 juta itu ikhwan, antum kasih ke fakir miskin A 500. Antum kasih ke talibul ilm fulan 500. Antum kasih ke anak yatim fulan 500. Antum kasih ke janda fulan 250. Dan kemudian sisanya berapa? 250 itu buat antum makan ricis 3 hari. Jangan makan ricis pagi hari, bebek kaleo siang hari, malamnya apa gitu. Habis 250 misalnya. Baik. Atau sebelum ini masih 250 nih buat nanti bakal saya makan nih 250 ini, makan di tempat mewah gitu. Masih ada duitnya nih. Maka yang tersisa untuk akhirat apa? 1.750.000. Adapun 250 ini adalah yang enggak akan tersisa buat antum. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Harta yang membaka itu adalah apa yang antum nafkahi.
harta yang memfana itu adalah apa yang antum nikmati, gitu. Gitu ya. Harta yang akan abadi adalah apa yang antum sedekahi, nafkahi. Harta yang fana adalah apa yang antum nikmati. Begitu. Adapun adab-adabnya dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, maka persis seperti adab zakat, kita sudah bahas itu. Waqtalafu ayyuma afdalu lil faqir an ya'khudha minaz zakati aw minas shadaqah. Para ulama berbeda pendapat, apa yang lebih utama bagi orang miskin, menerima zakat atau menerima sedekah, mana yang lebih afdal? Ada yang berkata, faqala qaumun minaz zakati afdal wa qala akharun minas shadaqati afdal. Ada di antara ulama mengatakan dari zakat lebih utama, ada yang mengatakan dari sedekah lebih utama. Wallahu a'lam. Ini khilaf di antara ulama. Adapun kemudian wa amma afdalus shadaqah fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Adapun tentang sedekah paling utama, ini dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, atau su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah sementara kamu dalam masa sahih, sehat, syahih, mencintai harta. Syahih itu mencintai harta. Dan mencintai harta itu pasti ada sisi syuh, yaitu kepelitan untuk menunaikan suatu kewajiban atau anjuran. Makanya disebut syahih. Syahih itu ada indikasi suka dengan harta ini sehingga enggak mau dikasih ke orang, itu syahih namanya. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa-jiwa manusia itu dihadirkan padanya karakter syuh, yaitu pengen punya ini atau dia punya ini dan enggak mau bagi sama orang karena ini punya gua, gitu. Itu syuh. Engkau sedekah dalam keadaan engkau sehat dan lagi suka dengan harta itu. Baik suka di sini karena merasa saya butuh karena harta ini, atau inilah harta yang hasil jerih payah saya, atau kapan lagi saya punya harta kayak gini. Nah gitu tuh. Itu mesti sisi bakhilnya itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita udah biasa aja sama harta. Nah, engkau bersedekah sementara engkau masih sehat dan suka sekali dengan harta itu, takhshal faqr wa ta'mul ghina. Takut atau khawatir miskin, khawatir fakir, dan saat itu ingin kaya. Ini sedekah yang paling utama. Jadi kriteria ini happening banget nih bagi banyak laki-laki jemaah. Satu, lagi sehat-sehatnya, masih muda, masih bugar. Dan lagi cinta-cintanya sama harta. Dan khawatir nanti miskin gimana kalau misalnya sedekah. Dan pengen punya cita-cita, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya ini itu. Tapi dengan keadaan seperti itu, sedekah, nafkah, lancar, ini sedekah paling utama karena beban perasaannya itu lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang dia mungkin lagi sakit-sakitan. Ya, orang lagi sakit-sakitan sedekah itu lebih mungkin. Kenapa begitu? Karena dia mungkin mikirin, saya pengen sedekah biar sembuh, kan gitu. Atau yang kedua, orang ini tidak syahih karena hartanya itu banyak. Duit mah biasa bagi saya. Ini mah ngelempar muka orang pakai duit juga bisa, karena kebanyakan duitnya. Dibandingkan dengan orang yang dia ini hartanya ya segini-gini aja, saya mah hartanya. Kapan lagi saya punya harta segini nih? Atau gimana nanti kalau misalnya sedekah, itu lebih tinggi lagi derajat pahalanya. Karena dia syahih, lagi suka-sukanya sama harta ini. Ya. Ibaratnya gini ya kawan, antum kalau ngeliat anak kecil, dibeliin dalam pengen beli es Magnum. Ya. Udah dia nyimpen jajanan, ditabung buat beli Magnum. Ya.
Pas beli Magnum, temannya minta. Itu pasti apaan sih lu? Gitu kan, pasti gitu. Bukankah begitu, bapak-bapak? Ya. Dulu waktu kita sekolah ya kayak gitu. Udah capek-capek nabung, situ tinggal minjem atau tinggal minta. Mesti syahihnya itu lagi kuat itu, bakhil ya. Karena mencintai harta yang sudah dia usahakan gitu loh. Sekarang Pak, gimana rasanya? Antum banting tulang dan banting tulang, cincang daging gitu loh. Ya, sekalian parah-parahnya sebulan penuh kerja untuk hasilin gaji dan duit. Pas udah gaji cair ya, sampai rumah istri antum mendadak jadi baik. Mas, uang belanja, bayar hutang, perih gak hati? Biasanya perih tuh. Karena apa? Lagi ya Allah, ini kan sebulan gitu loh. Dipotong setengah buat uang belanja bulanan, dipotong seperempatnya buat bayar cicilan, tinggal seperempatnya itu pun masih juga ditagih. Sisanya tinggal ampas udah, tinggal asap doang udah. Tapi kalau bisa legowo, habis legowo, Masya Allah, ini amalan terbaik ini, wahai para laki-laki. Ya begitu. Dan juga keadaan taksal faqr, takut miskin. Kalau sedekah nanti nggak punya lagi saya mah gitu kan. Ini kayak di ujung tanduk gitu. Pikiran gitu. Dan apalagi tambah lagi pengen kaya, maksudnya ini kan buat nabung, kapan saya punya ini, kapan saya punya itu, gimana nanti gitu loh. Ya. Tapi tetap dia sedekah. Ini jemaah. Hadis ini luar biasa sebenarnya. Karena bisa berlaku pada sebagian dari laki-laki yang mereka cari nafkah, pontang-panting, capek ini ternyata habis-habis terus duitnya. Kapan saya punya rumah, kapan saya punya ini. Syaitan akan terus bisikin gitu. Bisikin terus, kok enggak kayak fulan ya, fulan aja usia segitu udah punya rumah, saya udah gini belum punya rumah, masih ngontrak gitu dan seterusnya. Maka ini Masya Allah, tapi kalau tidak begitu difikirkan, Allah ganti pada waktunya. Allah ganti pada waktunya. Boleh jadi orang fakir yang disedekahi itu akan minta sama Allah. Ya Allah, gantilah buat bapak ini kebaikan ya Allah. Allah kasih pada waktunya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian nafkahkan pada sesuatu maka Allah Ta'ala akan gantikan itu. Maka kemudian wala tumhil, jangan menunda sedekah hatta idza balaghatil hulqum, sampai ketika nyawa telah sampai di kerongkongan atau sakaratul maut. Qult, aku berkata, li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Maka qulta, kamu berkata, silakan berkata, berikan untuk fulan sekian, padahal harta itu telah menjadi milik fulan. Taib. Itu sebagai motivasi agar kita rajin bersedekah insyaallah taala. Insyaallah materi cukup sampai situ باذنillah taala. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjut, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Fadhal. Ada pertanyaan enggak, ikhwan? Tidak ada. Ada enggak? Ada. Ya, fadhal. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Oh iya. Jazakallahu khairan atas segala ilmu dan juga nasihatnya. Semoga menjadi catatan pahala bagi Ustaz, Amin. keluarga dan orang-orang yang Ustaz sayangi. Amin. Allah. Izin menyampaikan ada pertanyaan masuk via YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah dalam sedekah kita harus pilih-pilih jika memberikan kepada masjid-masjid yang tidak menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegiatannya? Apa tadi awal? Apakah apa, Fon? Apa? Apakah kita boleh memilih-milih sedekah kepada masjid yang tidak menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegiatan sehari-harinya? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Apakah boleh kita pilah-pilah untuk sedekah gitu ya? Dari segi apa dulu milahnya? Kalau dari segi agama, kesolehan, kesunahan, maka iya ini sesuatu yang boleh. Bahkan ini yang
dianjurkan. Antum pilih-pilih juga kalau misalnya mau sedekah, nggak apa-apa. Ya, coba antum pernah dengar gak kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ya, kata Nabi SAW, janganlah engkau bersahabat kecuali orang beriman. Dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Syuf lihat ya. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini berarti ngasih makanan itu juga boleh untuk memilih-milih dari segi apa? Agamanya boleh. Ya, kalau antum kurang suka atau antum menghindari madarat yang lebih besar, maka ya khalas, jangan kasih. Untuk masjid atau rumah Allah Ta'ala, yang mana kalau di masjid itu banyak bid'ahnya. Kalau saya ngasih ke situ nanti takutnya dijadikan sebagai modal untuk berbuat bid'ah. Sementara masjid ini masih sunnah yang ini nih, maka ya udah ke masjid sunnah aja. Milah-milah seperti ini tidak masalah, bahkan justru hal yang afdal agar tidak salah sasaran dalam menafkahi atau dalam bersedekah. Ya. Kalau tadi kita lihat kata Nabi SAW, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka ini menunjukkan bolehnya kita milih-milih dalam masalah sedekah. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pada ummahat kami persilahkan. Atau ikhwan? Taib, kalau memang tidak ada kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah ini kajian yang paling cepat bagi Anda. Biasa kita sampai jam 6:30. Ya sampai matahari ini, sampai kita bisa jemur pakaian udah bisa tuh. Alhamdulillah sekarang tuh paling cepat. Ya, mungkin di antara penyebabnya nggak ada Pak Aldo. Jadi kalau nggak ada Pak Aldo bisa lebih cepat. Ya, bukan kayak gitu Pak Aldo. Biasanya beliau dengar gak nih? Dengar ya? Ya. Coba Pak Aldo angkat tangan ya. Kalau tidak kuat silakan angkat tangan. Ya, alhamdulillah kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga menjadi amal yang saleh buat kita dan juga menambah pahala untuk diri kita dari majlis ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.